adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Pauline di ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Wah, adik-adik udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng tuh. Pasti udah siap untuk ibadah hari ini. Tapi ngomong-ngomong, kok Kak Pauline sendirian ya adik-adik ya? Kak Ripka sama Kak Marta kemana ya? Kita cari sama-sama yuk. Kak Ripka, Kak Marta. Halo adik-adik. Halo Kak Pauline. Kak Ripka, kalian mau ngapain ya? Kita nih lagi belajar baris berbaris Kak. Ayo Kak Ripka, kita ulangi lagi yuk. Ayo Kak Marta. Siap, gerak. Hadap kiri. Gerak. Kak Ripka, emang itu kiri ya Kak ya? Ternyata ini kanan. Waduh, Kak Ripka salah, jadi malu. Terus kalian ini sebenarnya kesini mau ngapain dong? Ya ampun Kak Pauline, Kak Ripka udah rapi gini, udah keren gini. Hello, masa masih nanya? Setiap minggu ya kita mau ibadah sekolah minggu dong Kak. Tapi ibadah sekolah minggu pakai kacamata hitam ya? Kak Pauline, ini gaya 2020. Fashionable. Fashionable Kak. Kalau gitu semua udah pada siap kan? Kita mulai ibadah hari ini yuk. Ayo kita panggil Joy dulu. Siap. Joy. Joy. Wah, itu dia. Joy, kita semua udah siap nih. Kita mau tanya password hari ini apa ya? Wah, thank you Joy. Password hari ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau gitu, Kak Marta dan Kak Pauline dan adik-adik di rumah kita sama-sama ucapkan password hari ini. Siap yang keras ya. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita. Kak Pauline, kita ada di mana nih? kita ada di medan perang Kak. Dan kita jadi tentaranya. Kak, ngomong-ngomong, itu ada roh-roh jahat Kak. Ada roh khawatir, ada roh takut. Dan roh-roh ini yang sering ganggu adik-adik kita di rumah Kak. Wah bener banget Kak. Kadang Kak Pauline juga rasa takut, khawatir, sama kayak adik-adik di rumah. Kalau gitu, kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan Kak. Ayo. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo coba angkat tangannya. Wah, semua sudah siap ya memuji Tuhan. Kalau gitu ikutin gerakan kita ya. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
senang ya Kak. Kita lihat adik-adik di rumah itu semangat memuji Tuhan. Iya dong Kak, seru banget ya. Ada baris berbarisnya juga lagi. Kalau gitu, kita ini adalah Laskar Kristus dong Kak. Bener banget Kak Pauline. Kita adalah tentara-tentaranya Tuhan Yesus Kristus. Wah, kalau gitu Kak Ripka jadi nggak sabar nih mau dengerin firman Tuhan hari ini. Kalau gitu, kita ajak adik-adik di rumah untuk menyembah Tuhan yuk Kak. Adik-adik tetap berdiri ya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati Kak Marta ya Bapa, biar Tuhan apa yang diucapkan Kak Marta hanya berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir di hati dan pikiran kami.
Dan kami tidak lupa ya Tuhan untuk memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami usir kuasa-kuasa yang hendak mengganggu penaburan benih firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, dengerin ceritanya dengan baik. Kisah hari ini masih tentang lanjutan kisah Yusuf. Wah, kisahnya gimana ya Kak? Kan Yusuf habis dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Sedih banget ya Kak. Nah itu Kak Pauline, Kak Ripka juga gak sabaran mau tahu kisah selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong, Kak Marta mana ya? Oh iya, kayaknya Kak Marta sedang mempersiapkan firman Tuhan deh Kak. Kalau gitu kita langsung dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Marta. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kelanjutan cerita Yusuf. Nah, minggu lalu Kak Indah sudah cerita kalau Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Hari ini kita akan lihat apa yang terjadi dengan Yusuf setelah dia dijual ke Mesir. Oke, kita akan sama-sama tonton video berikut ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Adik-adik, Kak Marta mau tanya, adik-adik pernah pergi ke penjara apa enggak? Kak Marta yakin pasti tidak banyak dari adik-adik, atau mungkin tidak ada satupun dari adik-adik yang pernah ke penjara. Dengar namanya aja penjara kayaknya takut gitu ya adik-adik. Penjara itu bukanlah tempat yang mengenakkan, tidak seperti di rumah adik-adik. Di penjara itu tidak ada kasur yang empuk, tidak ada AC, kemudian tidak ada TV, tidak ada apa lagi ya? Tidak ada lampu yang terang seperti di rumahnya adik-adik. Nah, adik-adik pasti mau tanya sama Kak Marta, emangnya orang-orang yang di penjara tuh orang-orang yang seperti apa Kak Marta? Nah, supaya adik-adik tahu, orang-orang yang di penjara adalah orang-orang yang melanggar hukum atau orang-orang yang berbuat jahat. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang mencuri, orang-orang yang merampok, kemudian orang-orang yang membunuh. Ngeri ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang ada di dalam penjara. Terus kok Yusuf dimasukkan dalam penjara ya Kak?
Nah, adik-adik perlu tahu, di tontonan tadi adik-adik bisa lihat bahwa Yusuf itu masuk ke penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar. Jadi istri Potifar itu bohong adik-adik. Dia bilang bahwa Yusuf itu mau berbuat jahat sama dia. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Yusuf itu orangnya rajin, orangnya selalu sopan, kemudian dia bertanggung jawab, dan yang lebih penting lagi, Yusuf itu takut akan Tuhan. Nah, karena dia takut akan Tuhan, maka Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang terjadi dalam penjara? Tuhan menjamah hati kepala penjara sehingga kepala penjara mengasihi Yusuf. Kemudian Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengawasi tahanan-tahanan yang lain. Yusuf malah disukai di penjara ya. Dan adik-adik perlu tahu bahwa di tempat yang seperti itu Yusuf tetap bisa jadi berkat. Haleluya, Yusufnya hebat karena Tuhan Yesus hebat. Nah, di dalam penjara Yusuf bertemu dengan kepala juru minuman dan juru roti. Pada saat itu dua-duanya bermimpi adik-adik. Dan Yusuf berhasil mengartikan mimpi mereka dengan benar. Nah, waktu itu Yusuf berpesan kepada mereka, "Tuan-tuan, kalau seandainya tuan-tuan sudah keluar dari penjara, tolong ingatlah akan aku. Ceritakan aku juga kepada Firaun." Nah, karena kepala juru minuman dan juru roti ini adalah pegawai di istana Firaun. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata setelah keluar dari penjara, Yusuf malah dilupakan oleh juru minuman dan juru roti. Mereka berdua sama sekali tidak ingat akan kebaikan yang sudah Yusuf buat. Hati Yusuf sedih. Dia berpikir, kira-kira kapan ya aku bisa keluar dari penjara? Semua yang Yusuf alami sangatlah tidak enak. Mungkin orang lihat, masuk penjara. Tetapi tahukah adik-adik bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubah yang tidak baik menjadi kebaikan bagi Yusuf. Karena itu Yusuf tidak takut lagi. Yusuf tidak sedih. Dia tidak khawatir lagi. Sebab Tuhan Yesus selalu bersama dengan Yusuf. Apa yang membuat Yusuf selalu berhasil? Mungkin adik-adik tanya. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus selalu menyertai Yusuf. Kemudian adik-adik kalau mikir lagi, apakah hal yang sama juga bisa terjadi sama saya? Jawabannya pasti bisa terjadi. Apa yang Yusuf alami, Tuhan menyertai Yusuf, juga pasti terjadi atas adik-adik semua. Nah, saat ini kalau kita lihat, kita semua, kita alami semuanya bahwa kita di rumah aja. Gak bisa sekolah, gak bisa main sama teman-teman, gak bisa jalan-jalan sama orang tua, gak bisa ke mall, dan kita gak bisa beribadah bareng adik-adik. Semua karena apa? Semua karena masih ada wabah COVID. Sepertinya kebebasan kita sangat dibatasi, kayak orang dalam penjara. Betul nggak? Mungkin adik-adik punya rasa khawatir, sedih, cemas. Kira-kira sampai kapan situasi ini berakhir? Siapa yang pernah tanya papa atau mamanya, "Pa, Ma, kapan ya COVID ini berakhir?" Ayo angkat tangan yang pernah tanya sama mamanya.
Ya, adik-adik pintar. Nah, tidak ada satupun yang tahu jawabannya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan keadaan ini. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu adik-adik tetap percaya, tetap berdoa. Adik-adik harus selalu yakin bahwa Tuhan Yesus bersama dengan adik-adik. Kemudian yang penting juga, adik-adik harus tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk di rumah aja, rajin cuci tangan. Minggu lalu kita sudah belajar adik-adik gimana cara cuci tangan. Kemudian pakai masker kalau keluar rumah. Nah, Kak Marta mau tanya, siapa yang nggak punya masker? Angkat tangannya. Oh, pintar, adik-adik semuanya punya ya. Terus apalagi? Kita harus minum vitamin, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Adik-adik harus percaya bahwa Allah Immanuel yang menyertai Yusuf pada saat dia di penjara juga menyertai dan melindungi adik-adik bersama dengan papa mama. Jadi jangan takut, sebab Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong adik-adik seperti yang dialami oleh Yusuf. Amin. Wah, Yusuf keren banget ya Kak. Dia bisa mengalahkan roh khawatir, roh takut saat dia dijual ke Mesir, kemudian difitnah dan dimasukkan penjara. Yusuf keren banget ya. Yusuf bisa melakukan itu semua karena Tuhan beserta dengan Yusuf. Wah, kalau gitu sebagai tentara-tentaranya Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus berani untuk melawan roh-roh jahat itu kalau roh-roh jahat itu datang lagi, Kak. Bener banget Kak Ripka. Wah, awas Kak, persiapkan senjata. Stop. Tapi kok roh jahatnya masih ada, Kak? Kak Ripka, kayaknya kita nggak bisa pakai pistol ini Kak Ripka. Kita harus pakai firman Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Kalau gitu, Kak Marta, Kak Pauline, dan adik-adik di rumah, kita sama-sama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus untuk mengalahkan roh-roh jahat itu. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus! Wah, Tuhan Yesus keren Kak. Roh-roh jahat itu sudah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Iya Kak, jika Tuhan Yesus beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Yeay! Kalau gitu sekarang kita panggil Om Tentara yuk Kak. Nanti Om Tentara yang akan membacakan pembacaan ayat hafalan. Siap, gerak. Ayo, berdirian tegak. Om mau memimpin pembacaan ayat hafalan minggu ini. Siap semua? 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ayo, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yang keras ya. 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Nah, hari ini ada yang spesial adik-adik. Kita kali ini akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh 3 anak sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban. Siapa aja? Ada Marcelo dari kelas Lukas, ada Kasih dari kelas Markus, dan ada Christine dari kelas Matius B. Itu udah dateng kan mereka?
kakak. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Wah, adik-adik udah semangat ya. Kalau gitu sekarang kita berdoa ya. Adik-adik, Kak Marcelo akan mengajak kalian berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan yang telah Kau berikan hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan yang sedang dilanda penyakit COVID-19 Tuhan. Tuhan boleh pulihkan bangsa ini Tuhan dari pandemik COVID-19 Tuhan. Tuhan, ini ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Om John dan Tante Vivi. Tuhan memberkati pelayanannya dan memberkati kesehatannya. Kami juga berdoa buat guru-guru kami dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus berdoa buat Papa dan Mama selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati dalam usaha pekerjaannya. Berkati juga keluarga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Berdoa buat lingkungan tempat kami tinggal selalu dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, terima kasih adik-adik sudah memimpin kita dalam doa. Dadah kakak-kakak, dadah teman-teman di rumah. Dadah adik-adik. Sampai jumpa. Kak, kalau gitu sekarang kita lihat video dan foto kiriman dari adik-adik dengan aktivitas minggu lalu. Check it out. Oh ya adik-adik, sebelum ibadah selesai, Kak Marta mau kasih pengumuman untuk adik-adik yang di rumah. Bagi adik-adik yang mau fotonya ditampilkan minggu depan, adik-adik bisa mengirimkan foto keseruan adik-adik bersama dengan keluarga di rumah. Foto tersebut dikirimkan ke guru masing-masing paling lambat malam ini jam 9 malam. Nah, sebelum kita akan menyelesaikan ibadah kita, adik-adik lipat tangan semua, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami. Setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel ada di dalam kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wah, asik Kak, kita sudah sampai. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa Kak. Bener Kak Ripka. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, ayo sama-sama kita ucapkan password kita hari ini. Adik-adik gak lupa kan? Kita ucapkan yang keras ya. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Yesus memberkati.